Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Muhammad Ilham. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang ini gue lagi ada di teras depan rumah gue. Dan sekarang udah malam, jam 9:40. Per hari ini, atau tepatnya tanggal 22 Maret tahun 2020, atau ketika video ini dibuat, karena gue nggak tahu nih di uploadnya bakal kapan, tapi ketika video ini dibuat, jumlah orang yang teridentifikasi positif terkena virus corona itu udah sekitar 514 orang, dan yang dinyatakan meninggal itu 48 orang, dan yang dinyatakan sembuh itu udah sekitar 29 orang. Tentunya ini bukanlah angka yang sedikit, bahkan bisa dibilang lonjaknya cukup drastis dari yang sebelumnya itu 450 orang yang terinfeksi positif virus corona, dan meningkat jadi 64, jadi 514 orang sekarang. Jujur aja, gue agak ngeri ngelihatnya gitu, ngelihat angka-angka ini. Tapi seperti yang disarankan oleh orang banyak, kita nggak boleh panik. Justru kepanikan kita itu malah menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh kita, dan kita malah lebih mudah terserang virus tersebut gitu kan. Pada awalnya ketika virus ini tuh muncul, gue pikir hanya di negara Cina aja, di Wuhan aja gitu. Gue nggak berpikir bakalan nyampe kayak jadi pandemi gitu, nyampe ada di seluruh negara gitu, di seluruh dunia gitu. Gue juga nggak kepikiran sampai situ sih. Tapi dengan adanya virus atau wabah ini, virus corona ini, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa sebagai seseorang atau sebagai sebuah negara, kita tuh nggak boleh yang namanya takabur. Karena seperti yang kita tahu, yang sebelum-sebelumnya gitu kan, Menteri Kesehatan atau siapapun lah itu pernah menyebutkan bahwa Indonesia itu bebas dari corona. Padahal WHO sendiri atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan bagi sebuah negara itu aman dari ancaman virus corona ini atau COVID-19. Tapi ya sekarang udah terlanjur seperti ini, dan tidak ada gunanya untuk menyalahkan apapun itu. Dan momen seperti ini harusnya kita gunakan untuk saling bekerja sama, entah itu pemerintah ataupun masyarakat biasa, untuk saling bahu-membahu melawan, mencegah adanya virus corona ini lebih menyebar luas gitu. Seperti yang kita tahu, pada saat ini kebanyakan dari kita sedang diliburkan. Tujuan dari libur ini adalah untuk supaya memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Karena ya supaya kita tetap bisik banget. Karena supaya kita tetap di rumah, supaya kita nggak kemana-mana gitu. Tapi anehnya ada aja orang yang dikasih liburan untuk beristirahat di rumah supaya nggak terkena virus corona ini, malah dipakai buat liburan jalan-jalan gitu kan. Dan tujuan kita diliburkan adalah juga untuk meringankan beban para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah terkena virus corona. Dan memang mereka adalah sebuah garda terdepan untuk melawan dari virus corona ini. Karena kalau mereka nggak ada, ya bagaimana dengan kita gitu kan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana nih cara untuk membantu dari para tenaga medis ini untuk melawan corona? Nggak usah
nggak usah ribet-ribet deh. Ya salah satu caranya ya dengan berdonasi, karena donasi itu nantinya bisa, ya lu bisa donasi di mana aja, udah banyak kok yang influencer-influencer yang menyediakannya gitu. Terus juga donasi itu kan buat disediain alat pelindung diri bagi para tenaga medis, dan juga untuk menyediakan nutrisi buat mereka supaya mereka nggak kecapean, nggak kelelahan, nggak kelaparan gitu kan. Selain itu, cara untuk membantu mereka yang paling sangat mudah tapi masih sedikit orang yang sadar akan ini adalah dengan tetap di rumah. Hashtag di rumah aja. Tapi kan gue bosen di rumah aja. Banyak hal yang bisa lo lakuin di rumah aja. Misalnya lo bisa berkarya, lo bisa bikin video, lo bisa nonton film yang lo suka, terus juga lo bisa menggambar dan lain sebagainya. Banyak hal yang positif yang bisa lo lakuin di rumah. Dan kalau emang lo punya kegiatan yang sangat penting di luar, pastiin lo selalu menyediakan hand sanitizer, karena lu nggak mungkin selalu ketemu sama toilet untuk cuci tangan gitu kan. Lu harus sediain hand sanitizer, dan ya pokoknya intinya jaga kesehatan. Kalau misalnya lu emang pengen keluar rumah karena ada kepentingan yang sangat mendesak gitu. Selain jangan takabur, kita juga dengan adanya kejadian ini kita diliburkan, dan ini merupakan sebuah momen dimana kita punya waktu lebih kepada keluarga, waktu lebih kepada orang-orang yang tersayang. Jadi menurut gua ini adalah sebuah hikmah dari adanya virus corona ini. Walaupun ya, jadi begini, gua selalu memandang sesuatu yang terjadi itu nggak, misalnya sesuatu negatif kejadian, dan gua memandang kalau sebenarnya sesuatu yang negatif yang terjadi ini nggak melulu negatif gitu, ada sisi positifnya walaupun cuma sekitar mungkin 1% atau 2% gitu. Misalnya contohnya aja virus corona ini, ya seperti yang gue bilang tadi, mengajarkan kita untuk tidak takabur. Yang kedua, kita jadi lebih punya waktu lebih untuk keluarga. Dan yang ketiga ini, tadi gue kepikiran apa tuh ya, masyarakat Indonesia jadi sadar bahwa cuci tangan itu penting. Ya walaupun masih banyak sih di luar sana yang mengabaikan cuci tangan itu, tapi sebagian besar udah punya kesadaran diri dah. Emang terlambat sih, kenapa harus nunggu corona datang baru ada kesadaran diri untuk mencuci tangan, padahal dari dulu udah digalakkan tentang pentingnya cuci tangan gitu sebelum makan tuh. Sudah memegang benda-benda yang sering dipegang orang, misalnya kayak uang dan lain sebagainya gitu. Intinya ya kita doakan saja semoga para petugas medis yang sedang berjuang di garda terdepan melawan virus corona, semoga mereka semua tetap sehat-sehat saja, semoga tidak ikut tertular virus tersebut, dan semoga ya pokoknya tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan kita sebagai masyarakat yang diliburkan tetap di rumah saja, tetap juga jaga kesehatan, olahraga rutin kan katanya nggak boleh keluar rumah. Ya lu bisa olahraga di rumah, lu bisa tetap olahraga di rumah, lu bisa, ya pokoknya lu bisa lah. Lu cek di YouTube banyak kok orang yang bikin video home workout gitu. Pokoknya tetap bisa olahraga walaupun di rumah. Terus juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Ya mungkin itu aja sih dari gua. Semoga hal seperti ini cepat berlalu, dan gua salut sama apapun yang diterapkan oleh pemerintah, yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Walaupun bisa dibilang terkesannya lamban, cuma menurut gua mereka sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin untuk kita, termasuk para petugas medis.
Indonesia harus bisa melawan corona, dunia harus bisa melawan corona. Kita harus bersatu padu. Dan gue bener-bener respect banget sama Skinny Indonesian 24 yang dia menggalang dana secara live streaming itu tuh, yang sampai ngebaca KBBI loh dari A sampai Z, itu keren banget. Lupakanlah problematika yang sedang ada di dunia ini, ada di antara negara-negara. Lupakanlah itu semua. Mari kita bersatu melawan musuh kita yang tidak terlihat tapi mematikan, yaitu virus corona. Jangan kalah, jangan patah semangat, harus tetap semangat. Dan mungkin itu aja dari gua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.